All right. Okay. So let's get down to the business, guys. Good afternoon, everybody. Afternoon. All right. Suaranya Yusuf ya. Afternoon, sir. Good All afternoon, right. sir. Okay. Thank you very much for your kind attention for today's class. So we are going to continue our business on pragmatics, especially this afternoon we are going to discuss about speech act. What kind of animal is that, sir? Binatang macam apa lah itulah Pak ya. Kita nanti akan tahu itu semuanya ya. But first of all, pragmatik ini memang luar biasa guys. Ya, once again, pragmatik ini memang luar biasa karena kalau kalian mempelajari ilmu bahasa, pasti kalian itu tidak akan jauh-jauh dari yang namanya grammar ya, terus 4 skill itu ya kan, terus ditambah yang namanya ilmu linguistik. Nah, ilmu linguistik cabangnya kan banyak. Ya, ada fonologi, ada antropologi, antropologi, sosiolinguistik, ya kan, antropolinguistik dan sebagainya. Nah, salah satu cabangnya adalah semantik dan pragmatik, atau semantics and pragmatics. So, mau tidak mau sih, willy-nilly, ya, kalau kalian ingin belajar bahasa, apalagi bahasa Inggris, itu bahasa yang banyak digunakan di dunia, right? So, kalian harus tahu apa namanya itu, makna dari satu ujaran. Ujaran dalam bahasa kita, Inggris, itu namanya speech. Iya, speech itu ujaran. Dia mengatakan apa, artinya apa ya? Kok dia ngomong gitu? Nah, itulah yang nanti kalian pelajari di pragmatics. Nah, kalau di semantik itu hanya sebatas ada lexical meaning, ya kan? Cuma ada secara makna harfiah saja, ada changing and shifting dan lain sebagainya. Nah, kalau di pragmatics ini berbeda, lebih dari hanya sekedar makna, ya. Jadi makna di balik makna. Nah, itu pragmatics. Scoop-nya ada di situ dia. So that's why tujuan mata kuliah ini sebenarnya adalah membekali mahasiswa untuk lebih awas, begitu ya, lebih care, lebih aware, ya, mengenai apa itu kalimat-kalimat dalam bahasa atau ujaran-ujaran kebahasaan, ya khususnya nanti itu bisa digunakan dalam berbagai kondisi, ya entah kondisinya itu sebagai juru bahasa, entah sebagai itu sebagai apa namanya businessman dan lain sebagainya. Nah, itu pragmatics ini sangat mendukung hal itu. So, kenapa yang semester 6 kemarin saya ajak untuk bermain makna mengenai apa namanya itu idioms, ya kan, dan berbagai apa namanya itu proverb. Kenapa di sana pakai kata ini, kenapa di Indonesia pakai kata ini. Ya, semuanya di situ berkaitan dengan salah satu ini apa namanya cabang ilmu bahasa yang namanya pragmatik. Ya, so that's why in your screen, guys, pragmatics itself, ya, itu studies about language use in communication. Ya, bagaimana ilmu ini mempelajari yang namanya penggunaan bahasa dalam komunikasi. Bahasa memang harus komunikasi, guys. Ya, kalau Anda tidak berkomunikasi, berarti it means that you are uncommunicate. Apa tuh? Aliran kebatinan. Ya, oke. Nah, tetapi ketika digunakan untuk berkomunikasi, tapi scope-nya adalah di interrelationship between relationship, sentences, context, and situation. Ya, pendek kata, hubungan antar kalimat yang dipengaruhi juga oleh konteks dan situasi penggunaan ujaran pada saat itu. Ya, situasi pengujaran pada saat mengucapkan kalimat tersebut. Contoh ya, yang paling mudah nih ya.
Apa ya? Kaki Anda keinjek. Ya, kaki Anda keinjek. Atau kaki saya deh, kalian injek gitu ya. Kalian nginjek kaki saya. Terus kalian bilang apa? Oh, sorry Sir Eko. Dan saya hanya bilang, hanya begini, lihat muka saya ya. Thank you. Ya, itu thank you-nya itu saya berterima kasih atas injakan kaki Anda atau saya itu marah? Marah. Marah. Ya, Anda tahu dari mana itu kalau saya marah, ya kan? Anda tahunya dari konteks dan situasi. Itu tuh yang paling gampang. Padahal saya mengucapkan terima kasih loh. Terima kasih kan bagus, right? Daripada saya mengujarkan swearing words, apa itu ya swearing words itu, mencemooh Anda, mencela Anda, oh dasar, atau paling enggak, where is your eyes? Aduh ya, tapi di sana nggak ada where is your eyes ya, atau where is your eyes itu nggak ada tuh. Kalau dalam bahasa Jawa sih itu kasar sekali ya kan. Kalau dalam bahasanya mungkin Yusuf itu kalau yang dari Jawa pasti, sorry ya, matamu nengendi. Itulah ya. Tapi kalau di bahasa Inggris kan nggak ada, nggak jadi tuh konteksnya tidak jadi mencela ya. Misalkan lagi kalau kita itu menyebut salah satu animal, dog, ya kan dog, dan kita gunakan dalam suasana dalam menggunakan bahasa Inggris, misalkan you a dog, pasti orang Inggris mengatakan you a dog, me, dog, what do you mean? Pasti gitu kan? Tapi kalau dalam bahasa Indonesia coba, terjemahkan bahasa Indonesia itu, oh dasar kamu antit, begitu ya. Itu pasti marah-marah tuh ya kan. Nah, so itulah kenapa di situ pragmatics itu hadir, bahwasanya memang ujaran itu punya maksud dan makna tertentu. That's why scope-nya dari pragmatics itu adalah sentences, context, and situation. Itu ya guys, itu pragmatiknya. Nah, untuk kali ini kita akan berfokus kepada yang namanya speech act, theory and practice. What is speech act is, sir? Ya, kalau dalam bahasa kita Indonesia kita diterjemahkan, nanti kalian bisa lihat di Google atau bisa di buku-buku yang lain, itu adalah tindak tutur namanya. Tindak tutur. Tindak itu tindakan, tutur itu ujaran. Ya, bertutur, berkata. Nah, itu ya, ngomong. Nah, gitulah ya. Nah, itu kita akan belajar itu nanti speech act ini. Karena ya bahasa memang selalu ada speech acts ya. Selalu ada bertutur maksudnya apa, terus dia itu pengennya apa, terus pengennya dia ngelakuin apa. Pengennya dia itu kita ngelakuin apa. Nah, itu dia nanti yang kita pelajari di speech act ya. So guys, konten untuk kali ini ada 6 ya, mudah-mudahan cukup nih. Introduction and definition, exercise, nanti kalian nanti bisa exercise di sana, nanti silakan nanti untuk di Google Classroom-nya juga nanti ya, dikumpulkan di sana. Types-nya, terus ada tambahan lagi dari Shirley, itu bagiannya Shirley ya. Tambahan dari yang mana itu, teori. Ini hubungan nanti tokohnya itu luar biasa guys, ya luar biasa. Seperti siapa namanya itu Edward Sapir, ya kalau masih ingat. Terus kemudian ada exercise dan summary. Oke. First, introduction and definition. By the way, speech act itu apa sih? Ya, speech act itu kalau dalam bahasa linguistik adalah something expressed by an individual that not only presents information, but performs an action as well. Jadi kita itu tidak hanya mengucapkan sesuatu kalimat saja, tapi di situ itu ada maksud dan tindakan. Nah, itu namanya speech act. Gampangannya gitu. Jadi saya berbicara seperti ini nih bukan karena tidak ada maksud, tapi juga saya ada maksud dan tujuan saya, dan juga tindakan saya nanti
kepada kalian. Nah, ngapain aja, disuruh apa saja saya meminta kalian. Nah, itu nanti kalau kalian analisis ya, kalau kalian nanti lihat rekaman ini dan berapa tipe speech act yang digunakan oleh Pak Eko, Mr. Eko pada kuliah hari ini. Bisa? Ya, bisa. Nah, cuma kalian kan belum tahu kan tipe-tipenya. Nah, oke, ini kita lihat. Contohnya di sini adalah I am hungry. I am hungry. Ini kalau I am hungry itu untuk apa ya? Ya aku lapar. Aku lapar berarti ya memang expresses hunger kan? Menyatakan bahwasannya saya lapar. Tapi kalau lapar kenapa? Ya berarti kan saya request for something to eat. Nah, saya minta tuh sama bertamu tuh ke rumahnya si siapa namanya? Boleh dikatakan si Hana. Hana. I am hungry. Saya bilang begitu dengan wajah memelas begitu ya kan. I am hungry. Oh, lapar Pak. Oh, ya lapar ya enggak apa-apa Pak. Oh ya sudah. Pak Eko lapar kan? Iya Pak. Saya tahu Pak. Kalau begitu Pak Eko lapar. Udah, itu doang. Astaga, pelit banget dia kan jadi orang tidak sensitif. Ya benar ya. Tidak peka. Ya, itu kalau ditelusuri lagi bahwasannya aku tuh lapar Hana, saya tuh lapar Hana. Kasihlah saya makan. Nah, ya, gitulah ya. Oke, itu nanti, nah kasihlah saya makan. Nah itu nanti di mana letak tipe apa itu speech act-nya ya. Oke, mari kita lihat nanti ya. Nah, sebaiknya dalam bahasa Indonesia boleh sih kalau kalian pengen diterjemahkan, ya ini ada saya sudah berikan ke Anda. Tindakan yang mengiring komunikasi verbal mempunyai pesan tersendiri, ada maksud tertentu. Komunikasi tidak hanya dengan bahasa saja, tapi juga dengan tindakan. Iyalah, masa saya cuma ngomong-ngomong doang, ya pastikan saya pengennya itu ada tindakan dari lawan bicara saya. Bahasa dan berisi aturan-aturan. Ya, memang sih bahasa itu memang berisi aturan-aturan, guys. So that's why kalau boleh saya bilang ya secara simpel nih, bahasa komunikasi ya kan. Kita berinteraksi itu merupakan adalah permainan bahasa, linguistic games. Ya, permainan bahasa. Ya. Kenapa permainan bahasa, Sir? Oh iya, semuanya itu kita menyuruh orang tanpa menyuruh pun itu bisa. Ya, loh, masa sih? Iya. Kayak tadi, Hana, I'm hungry. Apakah saya menyuruh Hana untuk menyiapkan makanan buat saya? Enggak toh? Ya kan? Tapi Hana kok tiba-tiba menyiapkan makanan buat saya? Lah, itu salah dia sendiri, Pak. Itulah namanya permainan bahasa, guys. Ya, itu letaknya memang di pragmatik itu. Ya, pragmatik ya. Terutama di speech act gitu dia. Alright. So, what's next? Nah, sebenarnya speech act ini kalau boleh saya beritahukan, tokohnya yang bikin gara-gara menciptakan speech act ini itu adalah John Lang Shaw Austin. Ya, ini pihak berangsaan si British nih di Britania nih, lahirnya tahun 1911 sampai 60, masih muda kok, masih 49 tahun guys. Ya, beliau sudah meninggal. Ya, tetapi bukunya diterbitkan di tahun 1962. Nah, pada waktu dia menyampaikan kuliahnya tahun 1955 nih, kalau nggak salah di bukunya tertulis begitu. Nah, bukunya yang paling terkenal itu adalah How to Do Things with Words. Memang ada Sir bukunya, Sir? Adalah. Pak Eko punya? Jelas punya lah. Boleh minta nggak, Sir? Boleh, tapi kalau di kampus ya, nanti saya pinjam itu bukunya. Tapi tidak seperti ini guys, bukunya guys. Maksud saya ini kan ini very old ya. Ini yang edisi mungkin edisi pertama kali ya. Ya, yang saya punya edisinya itu sama tulisannya, tetapi cetakannya sudah fotokopi yang kesekian kali. Alright. Nah, kemudian speech act ini itu diperbaharui lagi, di-develop lagi oleh muridnya yang namanya John Roger Shirley, badannya ini Shirley, ya Shirley.
Ya, ini di 1932 nih dia lahirnya tuh. Nah, kemudian dua orang ini seperti apa linguistic relativity yang dulu itu ya, Edward Sapir dan Benjamin Lee Wirth gitu. Nah, itu kan guru dan murid tuh, ya, profesor dan mahasiswanya. Sama, Speech Act juga begitu, guys. Nah, ini dua orang ini nih tokohnya nih yang cari gara-gara nih di dunia bahasa. Ya, so bagi mereka, mereka berpikir bahwa that language is not only used to inform or to describe things, it is often used to do things. Ya, jadi bahasa itu tidak hanya untuk menyampaikan informasi aja, tapi bisa kok digunakan untuk melakukan sesuatu tanpa meminta khususnya tuh ya. Kayak tadi itu contohnya yang dengan Hana tadi ya. In simple words, action performed via utterances are generally called speech act. Nah, tadi yang saya bilang I am hungry, ya itu adalah speech act juga. Ya, tapi sebagai jenis apa? Mari kita lihat jenisnya di sini. Nah, jenisnya selanjutnya sih next slide. Ya, ini nanti exercise ini coba kalian tulis ya, ini nanti di typing saja pakai doc gitu ya. Nanti juga akan saya share juga di Google Classroom. Silakan nanti yang speech act ini kalian identifikasi apakah ini suggestion, command, over or rebuke or invitation. Iya, tinggal ditulis saja. Can I have room on the top floor? Oh, itu command, sir. Oh, command ya. Ya, mungkin dia, ya oke lah ya. Kenapa pilih command ya? Command itu apa sih ya? Command ya. Oke, ditulis saja ini termasuk apa ya? Gampang sekali kan? Ditulis suggestion atau command. Oke. Nah, ini dia masuk kita ke types of speech act. Tadi tugas 1 tadi sudah ya. Oke, types of speech act ini kalau boleh dibilang, ini pembagiannya siapa namanya tadi itu? Austin, ya. Speech act dia bagi menjadi 3. Yang pertama locutionary atau locusi. Kemudian yang kedua adalah illocutionary speech act atau illokusi. Yang ketiga adalah perlocutionary speech act atau perlokusi dalam bahasa Indonesianya. Jadi ada lokusi, illokusi, dan perlokusi. Namun dengan perkembangannya nanti akan ditambah lagi oleh yang namanya John Searle tadi itu. Tambahannya apa, Sir? Nanti dulu. Nah, kita apa sih bedanya ini? Nah, bedanya ini kalau boleh dibilang gampang aja sih menandainya. Kalau yang ilokusi ya, lokusi itu adalah actual words of the message. Nah, ya, actual words of the message. Contoh, saya mengatakan I say Ibu kota Indonesia, DKI Jakarta adalah ibu kota Jakarta. The Jakarta is the capital city of Indonesia. Ya udah, emang ada makna yang lain gitu? Nggak ada kan? Nah, kalau jadi makna yang asli tidak ada apa namanya itu makna secara boleh dibilang actual word ya, actual word, tidak ada makna yang lain, tidak memberikan satu pemikiran khusus dan satu tindakan khusus. Nah, itu namanya locution ya. Lokusi. Nah, tapi kalau yang illokusi itu what speakers mean to convey ya. Dia itu sebenarnya mau menyampaikan apa toh? Contoh tadi itu I'm hungry. Jadi ketika saya mengatakan I'm hungry, itu Anda mikirnya apa? Oh, lapar gitu doang. Itu lokusi. Tapi kalau ilokusinya apa? Berarti pengen makan. iya, Makan. bukan ngasih makan, tetapi I need someone to eat. I need something. I need something to eat. Ya, aku lapar tuh, ya kan. Nah, tapi kalau sampai yang pendengar itu memberikan makanan, ya memberikan makanan berarti memberikan efek,
terjadi efek kepada pendengar, nah itu namanya perlokusi. Jadi katakan tadi saya lapar, berarti Hana langsung menyodorkan makanan pada saya. Nah, itu dia yang disebut dengan perlokusi, guys. Jadi kalau boleh dibilang, the simple one, ini sudah ya tadi ya, the simple one. Nah, kalau yang ilokusi itu adalah things, hear things, berpikir saja, tidak sampai melakukan tindakan. Ya, I'm hungry. Oh, berarti Pak Eko butuh makan nih, butuh sesuatu untuk dimakan. Nah, tapi kalau yang namanya perlokusi, ini menimbulkan effect. Ya, ada suatu tindakan bagi yang mendengar, yang menyatakan bahwa ketika saya menyatakan I am hungry, oh Pak Eko pengen makan, ya sudah saya ambilkan makan. Nah, Anda ngambilkan makan buat saya. Wah, itu namanya perlokusi, guys. Ya, sampai ada tindakan khusus bagi pendengar. Contoh lagi apa ya? Nah, itu dia. I'll take you to Disneyland for your birthday, Hana. Ketika Hana mendengar itu, oh, gitu ya. Nggak mungkin. Hana, nanti saya ajak deh ulang tahunnya ke Disneyland. Disneyland mana, Pak? Petek. Disneyland Petek. Emang ada ya, Sa? Ya, mungkin ya nanti. Disneyland ini beneran di Disneyland di di Amerika. Hana pasti wow ya. Pasti guling-guling dia tuh saking senangnya ya kan, kayak salto-salto ke belakang gitu ya. Nah, salto-saltonya ke belakangnya Hana dan lain sebagainya. Nah, itulah namanya yang ditimbulkan oleh yang namanya perlocutionary speech act. Ya, gitu dia guys. Contoh lagi, ketika di bangku misalkan, di bangku yang baru dicat, terus ada tulisan ya, masih basah. Ada kursi yang baru dicat, terus ditulisi, masih basah. Kalian duduk di situ nggak? Kalian mau duduk sih sebenarnya. Terus kalian duduk di situ nggak? Enggak. No. Nah, terus apa yang kalian lakukan? Cari Cari kursi lain. Cari kursi lain. Nah, cari kursi lain itu adalah tindakan Anda, itu adalah perlocutionary speech act. Ya, tindakannya, efeknya dari ujaran tadi itu apa? Kursi basah, masih basah. Oh, berarti kalian cari kursi yang lain. Nah, itu adalah perlocutionary act, speech act. Ya, itu dia. Oke, satu lagi. Kalau I'm thirsty, aku aus nih. Aku aus. Lokusinya apa? Ilokusinya apa? Dan perlokusinya apa? Minta minum. Yaitu apa? Getting a drink. Getting a drink. Need water. Sebentar. Sebentar. Lokusi dulu. Lokusi. I'm thirsty. I'm thirsty. Iya. I'm thirsty. Ya, itu sebagai tidak ada kata lain. Ya, istilahnya tidak ada makna lain maksud saya. Oh, I'm thirsty. Oh, yes, sir. I know that. Oke, kalau ilokusinya? Please give me water. No. Ilokusinya adalah I need Water. I need some water. Iya. I need some water. Kalian tahu kenapa? Jadi kalian ketika saya mengucapkan I'm thirsty, aku haus. Oh, haus. Jadi langsung kalian berpikir, oh, Pak Eko butuh air untuk diminum, right? Ya itu things. Tapi belum sampai tindakan. Tapi ketika Anda itu memberikan saya minum, ya, Anda melakukan buat teh di belakang terus diberikan ke saya, itu berarti masuknya ke perlokusi. Ya, perlokusi. Ini dia guys. Ya, perlocutionary X itu A gives B something to drink. Gitu ya. Oke. Nah, ternyata itu yang dari Austin, ada 3. Ternyata menurut Shirley itu
kurang. Ternyata itu masih belum sempurna. Sempurnanya baiklah saya akan sempurnakan katanya si Shirley itu. Ternyata terutama Shirley itu yang mengomentari dan menambahkan di illocutionary-nya. Bukan di lokusi maupun perlokusi. Tapi di illocutionary. Sampai hearer thinks. Ya, pendengarnya berpikir. Ya, nah ini dibagi lagi jadi 5. Yang pertama directive, commissive, ketiga representatif, deklaratif, dan ekspresif, guys. Nah, directive itu apa ya? Directive ini the speaker trying to get someone to do something else, like command, invitation, and request. Ya, contohnya, can you pass me the salt? Request. Ya langsung aja tuh dia memberikan komen. Dia langsung, dia berpikir bahwa dia minta kepada saya untuk memberikan garam. Ya udah, ya. To do what the speaker wants. Dia langsung direktif. Terus kemudian kalau komisif ini the speaker commit themselves to do something like a promise, offer, or threats. Ini threats harusnya ya. It means that the speaker commits to the listener. Ya, istilahnya seperti if you do it again, I'll beat you. Oh iya benar, threats ya, ini threats. Ancaman ya. Kalau kamu lakukan lagi, tak gigit nanti kamu. Ya, dia yang namanya commissive itu begitu guys. Dia melakukan sesuatu kalau ketika punya yang namanya komitmen ya. I promise to come to your birthday. Aku janji deh nanti aku datang ke ulang tahun kamu. Ya, itu dia. Dia intinya yang speaker commits to the listener. Ya. Kemudian yang tiga empat ya. 3 nih harusnya nih. Representatives, assertive ya. Ini what the speaker believe or projects ya. I call him a liar. Ya, oke. Karena mungkin yang si pembicaranya dia sering dibohongi itu oleh dia gitu. Makanya dia bilang I call him a liar. Ya, representatif ya. Belief. Kalau deklaratif ya declare itu mendeklarasikan ya, statements that change the situation immediately within the context. Misalkan begini, you are a disgrace to this company. Disgrace itu aib. Wah, kamu ini aib dari perusahaan ini. Get out, you are fired. Can't ham tahu ya. Ini swearing buatnya orang sana nih guys. Dalam kita namanya, sorry ya, babi kaleng namanya tuh. Ya ini dia. You are fired, get out. Ya, deklaratif. Ya. Next kemudian adalah ekspresif. Nah ini yang kebanyakan orang pakai. Ya, expresses feeling or attitude. Apologies, complaint, thanks, compliments, pujian. Ya. I'm sorry for being late, sir. Ya. The dress looks really good on you. Wow, cocok ya buat kamu ya pakaiannya, bajunya. Alright, itu compliment. Oke. Nah itulah di sini dari Shirley itu menambahkan di illocution-nya. Illocution sampai berpikir begitu ya kan. Si pendengar ujaran atau hearer itu hanya sampai tahap berpikir saja. Now the dress looks really good on you. Wah, pantas. Oh ya, terima kasih gitu ya kan. Oh, kelihatan berarti aku cantik gitu ya kan. Oke. Next, ini exercise juga yang kalian bisa lakukan nanti tinggal dicentangin aja. We can do anything. Misalkan kalian centangi apakah itu komisif atau assertif atau dari 5 tipe jenis tadi. Oke. Nah, ini adalah kesimpulannya guys. Yang ada di sini. Jadi speech act tadi itu ada 3, kemudian illocutionary-nya ini dibagi lagi menjadi 5 dari Shirley. Nah, ini speech act kategoris ini untuk memudahkan Anda untuk mengidentifikasi apakah
dia itu masuk representatif, direktif, komisif, atau ekspresif, atau declaration, menggunakan yang namanya verb. Ini biar mudah aja kesimpulannya begitu. Alright, I think that's yes.